ya. Iya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah Diana dan Ustazah Fida. Nah, hari ini Ustazah akan menceritakan sirah Nabi Ilyasa alaihi salam. Teman-teman dengarkan ya. Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Sebelum itu, Ustazah mau memperkenalkan dulu ya teman-teman. Di kisah Nabi Ilyasa ini ada siapa saja ya? Yang pertama, ada siapa? Yang pertama ini ada Nabi Ilyasa ketika masih kecil. Halo, aku Ilyasa waktu kecil. Assalamualaikum. Nah, yang kedua ini ada Nabi Ilyasa ketika dewasa, teman-teman. Kalau tadi kan Nabi Ilyasa ketika kecil. Yang ini Nabi Ilyasa ketika dewasa. Halo, aku Ilyasa waktu dewasa. Assalamualaikum. Yang ketiga ada Nabi Ilyas. Nah, ini ada Nabi Ilyas, teman-teman. Aku Ilyas. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada salah satu kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu kaum yang tidak mau menyembah Allah. Nabi Ilyasa alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, teman-teman. Nabi Ilyasa diberikan tugas oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel untuk meneruskan dakwah dari Nabi Ilyas. Pada suatu hari, Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel, teman-teman. Akhirnya, di perjalanan Nabi Ilyas menemukan sebuah rumah dan memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Nabi Ilyas pun memasuki rumah tersebut. Ternyata teman-teman, di dalamnya itu ada anak kecil yang sedang sakit keras. Nah, ternyata teman-teman, anak kecil tersebut bernama Ilyasa. Anak kecil tersebut kasihan karena sedang sakit keras. Dia tidak bisa bermain dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Akhirnya Nabi Ilyas pun yang melihat anak kecil tersebut sedang sakit, beliau berdoa kepada Allah supaya Ilyasa bisa sembuh. Nah, alhamdulillah setelah didoakan oleh Nabi Ilyas, akhirnya Ilyasa kecil sudah sembuh. Karena sudah sembuh, Ilyasa pun menemani Nabi Ilyas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas meninggal, teman-teman. Akhirnya, tugas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa yang sudah dewasa diangkat menjadi nabi dan bertugas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Tapi teman-teman, kaum Bani Israel itu tetap saja seperti dulu. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Ini kaum Bani Israelnya, teman-teman. Nah, pada suatu hari, Nabi Ilyasa bersama para pengikutnya yang solih melewati sebuah daerah, teman-teman. Beliau melakukan perjalanan. Ketika di tengah perjalanan, mereka menemukan sumber air yang sangat kotor dan sangat berbau. Nah, karena sumber airnya tadi itu kotor dan berbau, akhirnya masyarakat di desa setempat itu tidak bisa meminumnya, teman-teman. Akhirnya mereka meminta tolong kepada Nabi Ilyasa untuk berdoa kepada Allah. Nabi Ilyasa pun berdoa agar sumber air tersebut bisa digunakan untuk minum kembali. Dan kemudian Nabi Ilyasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk menebarkan garam di atas sumber air tersebut. Akhirnya Nabi Ilyasa pun mengikuti petunjuk Allah tersebut, teman-teman. Nabi Ilyasa pun melemparkan garam ke atas sumber air yang kotor tersebut. Ciu.
Nah, atas izin Allah, alhamdulillah sumber air tersebut berubah menjadi jernih, teman-teman. Sehingga sumber air tersebut bisa digunakan untuk minum kembali. Itulah salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ilyasa. Setelah melakukan perjalanan bersama kaumnya tadi, Nabi Ilyasa bertemu kembali dengan kaum Bani Israel, teman-teman. Kaum Bani Israel ini ternyata masih saja belum mau menyembah Allah. Mereka masih saja suka berbuat hal yang tidak baik. Akhirnya Nabi Ilyasa pun berdoa agar kaum Bani Israel diberikan azab supaya mereka bisa tersadar. Nah, setelah itu teman-teman, akhirnya Allah pun menurunkan azab kepada kaum Bani Israel. Azabnya yaitu berupa kekeringan, sehingga kaum Bani Israel pun sangat menderita karena mereka menjadi kelaparan, mereka tidak bisa minum karena tidak ada air, teman-teman. Dan akhirnya banyak dari kaum Bani Israel itu banyak yang meninggal. Nah, teman-teman, hikmah dari kisah Nabi Ilyasa alaihissalam adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Dan kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Nah, Masya Allah, teman-teman, itu tadi adalah kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Ustazah Diana dan Ustazah Fida minta maaf kalau ada salah. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, Like and comment di YouTube channel KBTK Islam Salahuddin. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.